Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan membahas atau membuat resume fundamental saham ya, dari emiten Alpine dan Unich ya, berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan melihatnya dari segi value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau bahan perbandingan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah sebagai edukasi ya, karena setiap investor itu punya pola dan pemikiran masing-masing ya. Baik, saya sudah meletakkan playlist ya, link playlist ada di deskripsi, jadi silahkan diklik di situ untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas ya. Kemudian jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, yang pertama kita akan bahas Alpine ini ya, Multi Prima Sejahtera Tbk ya. Kita punya satu data perusahaan ini ya, dari data ini bahwa untung perusahaan ini 7,32%. Dari segi keuntungan ini mungkin ya masih belum memenuhi kriteria kita, sekitar 10% ke atas ya. Yang pertama. Yang kedua, dari harga sekarang 358 ya, dibandingkan dengan nilai perusahaannya yang 744, berarti di sini ada 52% gapnya ya. Dengan demikian dari harga sekarang ke 744 ini ada kemungkinan beggar 100% ya, dari harga sekarang ke book value-nya, apalagi kalau misalnya lebih ya. Itu yang pertama. Kemudian dari maksimal dari harga beli kita ya 500-an, berarti ini masih ada diskon 34%. Jadi untuk valuasi dapat kita ambil simpulan sementara bahwa membeli di saat ini ya, kita punya diskon 34%, dan dari data sekarang ini ada kemungkinan beggar ya. Itu data pertama. Yang kedua, dari segi dividen di tahun 2022 itu dividennya 23%, tahun 2023 ini 55%. Kalau kita bandingkan dengan EPS sekarang, berarti ya akan ada sekitar 30% nanti ya, proyeksinya 30, bukan 30%, 30 rupiah nanti ya dividennya secara proyeksinya, atau setara dengan 8,48% yieldnya. Kalau data ini berarti yieldnya sudah termasuk besar. Kalau ratanya secara rata 4,5, sudah hampir 5 ya. Secara rata 4,5%, sudah hampir 5 ya, walaupun masih di bawah 5, tetapi secara kumulatif bahwa dividennya ini sudah memenuhi kriteria kita, termasuk besar ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya sangat bagus ya, 10%. Aset lancarnya ini 13 kali lipat dari hutang. Kemudian hutang tak berbunganya juga hanya 6%, aman ya. Dari segi kepengendalian sekarang bahwa perusahaan ini semuanya ya, sahamnya semuanya ada di bursa, tetapi dari semua itu yang memegang di bawah 5% hanya 17%. Pada inti ini sudah memenuhi sangat bagus ya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi ya, ini sudah termasuk dalam. Tinggal langkah kedua, silahkan cek GCG-nya ya, apakah bagus atau tidak. Cari juga di internet apakah ada masalah atau tidak perusahaan ini, yaitu langkah kita selanjutnya ya. Baik, sekali lagi jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian bagi Anda yang ingin membantu channel ini, bisa juga untuk mengirimkan transfernya ke nomor rekening yang ada di layar ya. Baik, kita akan masuk ke saham yang berikutnya. Unich Unggul Indah Cahaya ya. Kita baru punya satu data triwulan 1 ya, 7,91% keuntungan bersihnya ya. Kemudian di harga sekarang 7 ribuan, 7.700-an ya.
dibandingkan nilai perusahaan ini sudah 11 ribuan. Jadi kita punya gap ya, atau diskon ini sekitar 35%. Jadi kalau di harga saat kita bahas ini dia menuju ke nilai bukunya, itu berarti ada 70% ya, ada 70% rentangnya ya. Kemudian dari segi saat beli saat ini ya, maksimal beli kita di 9 ribuan, berarti kita punya diskon 18%. Jadi simpulan untuk saham ini ya, saat kalau kita beli sekarang kita ada diskon ya, lebih murah 18%, dan untuk perkembangan harga itu ada sekitar 70% ya, 70% harga sekarang menuju ke nilai bukunya. Jadi seperti itu, sehingga valuasinya wajar dan berkembang ya. Jadi 18% ini termasuk kalau kriteria saya ya sampai 20 itu masih wajar. Di bawah atau lebih dari 20 baru itu valuasinya murah ya. Kemudian dari segi konfirmatornya, dividennya, sebelumnya perusahaan membagikan di 2022 ya, membagikan dividen 22%, sekarang 30%, berarti dia sudah memenuhi kriteria ya. Dengan 30% tadi maka sekitar Rp299 nanti dividennya proyeksinya ya, dan itu berarti 3,88%, berarti dividen yieldnya masih kurang ya, masih kecil dari 5%. Selanjutnya dari segi ketahanan ini semuanya oke ya, semuanya free cash flow-nya sudah 5%, sudah di atas tidak minus ya. Dan dari segi kepemilikan juga ini sudah memenuhi kriteria ya, artinya apa? 34%. Jadi pergerakan harga mungkin volatilitas harga tidak terlalu lagi volatil ya. Karena apa? Karena jumlah retail ini sudah termasuk yang besar ya, tapi besar yang standar ya. Baik, kita ambil kesimpulan dari data ini ya, kesimpulan sementara ya, bahwa dari data ini yang kita dapatkan karena untung perusahaan baru 7,9, berarti yang pertama ini IPS nya kita tunggu ya, di triwulan berikutnya kita lihat lagi IPS nya apakah bisa lebih tinggi ya. Kemudian valuasinya wajar ya, kalau divaluasi wajar sebenarnya bisa. Kalau mau lebih bagus lagi tentu saja kita menunggu ke lebih murah. Oleh karena itu kita tetap masukkan saja juga harga ya, supaya lebih turun lagi, supaya lebih bagus lagi, sehingga nanti dividennya bisa ikut juga membaik ya. Dan yang lain-lainnya tidak ada masalah. Berarti dua data ini yang harus kita lihat lagi di triwulan berikutnya, apakah data ini bisa ditingkatkan ya, ditingkatkan dalam artian pertama tadi IPS-nya lebih naik dan harga turun. Kita buat misalnya 1.200 misal ya, maka valuasinya murah walaupun dividennya masih kecil ya, namun dividennya sudah mendekati ya dengan cara seperti itu tadi. Apalagi kalau harganya misalnya bisa turun, maka dia akan menjadi lebih bagus ya. Baik, demikian pembahasan kita tentang dua saham ini. Yang pertama tadi Alpin dan yang kedua Unich. Sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk aksi ya, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.